Alhamdulillah. Indonesia dikenal dengan banyaknya sumber daya alam, termasuk pertanian, peternakan, dan perikanan. Menurut Kementerian Perikanan dan Kelautan atau KKP mencatat produksi ikan secara nasional mencapai 23,16 juta ton pada tahun 2020. Indonesia memiliki luas tambak sebesar 785,88,24 hektar pada tahun 2021. Salah satunya ada di Provinsi Kalimantan Timur, Kabupaten Kutai Kartanegara, Desa Rempanga. Desa Rempanga ini adalah desa yang berada di Kecamatan Luakulu, Kabupaten Kutai Kartanegara. Saya berubah-ubah sama baru memperlambat sekarang. Dua ibaratnya kalau kita waktunya pemasaran itu Pemasarannya susah gitu ya Pak? Pemasaran itu susah. 5 tahun ada 5 tahun. Pakan yang sekarang itu naik terus, jadi mau mengembangkan itu susah, jadi lambat kembali banyak. Ibu Bisdiati. Oh, ikan nila sama emas. Satu kotak nila, satu kotak emas gitu. 2 kali, pagi sama sore. 2 kali ya Bu ya? Iya, 100 ekor tuh 2 kilo sekali makani. 2 kilo? 2 kilo, kadang lebih tergantung perkembangan masih. Sebenarnya kalau tergantung airnya, kalau airnya itu biasa-biasa aja, semua gampang. Melihat permasalahan yang ada, dengan ini kami memutuskan bahwa perlu adanya solusi berupa teknologi yang sederhana, mudah dipahami, dan juga terjangkau. Untuk mengurangi permasalahan petani ikan yang ada di Desa Rempanga, Kecamatan Luakulu, serta dapat mempermudah dan juga mensejahterakan petani ikan tersebut. Jadi dengan itu kami memutuskan membuat aplikasi. Tambak, tingkatkan pengetahuan peternakan petani ikan menjadi petani ikan yang super. Aplikasi ini kami rancang agar menjangkau kebutuhan yang lebih baik dari grosir, pembeli, dan importir untuk memenuhi kebutuhan pasar yang baik. Aplikasi ini memiliki beberapa fitur. Yang pertama ada jual panen. Di sini petani tambak bisa menjualkan hasil panennya secara online kepada petani tambak lainnya. Yang kedua ada toko tambak. Di sini petani tambak bisa membeli benih ikan atau bibit ikan kepada petani tambak lainnya secara online. Yang ketiga ada info tambak. Di fitur ini bisa menjelaskan secara rinci mengenai aplikasi ini. Yang keempat ada tanya ahli. Di sini petani tambak bisa menanyakan secara detail kepada yang lebih ahli dalam perikanan. Yang kelima ada cerita para petani tambak. Di sini petani tambak bisa melakukan sharing sesama petani lainnya secara online. Yang keenam ada membuat lahan tambak. Sebelum membuat tambak, petani bisa membuat ukuran lahan yang diinginkan. Yang ketujuh ada budidaya. Di sini petani tambak bisa mempelajari cara budidaya ikan secara baik dan benar. Selanjutnya ada fitur Pure It. Di fitur ini bisa meminimalisir petani tambak jika terjadinya air keruh berupa tips dengan cara menggunakan air mengalir dari pipa dan memakai pompa air lalu dialirkan ke dalam tambak atau kerambak. Yang kedua ada memasang alat filter air. Yang ketiga ada memanfaatkan lampu dan filter ultraviolet, dan masih ada berbagai macam tips lainnya. Lalu aplikasi ini juga menyediakan beberapa konten untuk penggunanya, yaitu news atau berita-berita terbaru tentang petani tambak, kemudian tutorial atau cara-cara dalam membudidayakan ikan, dan kebijakan peternakan atau pedoman dalam menggunakan aplikasi ini. Aplikasi ini juga menyediakan beberapa fitur, yaitu benih. Petani bisa mengetahui harga-harga benih untuk ikannya. Lalu pakan, petani bisa mengetahui harga pakan dan pakan apa yang terbaik. Kemudian komunitas. Aplikasi ini bisa membuat komunitas petani tambak, tidak hanya di daerah terdekat saja, tetapi para petani tambak juga bisa bertemu satu sama lain. Lalu ada kotak masuk, pesan antara petani tambak satu dengan petani tambak lainnya. Mengacu pada beberapa tujuan pembangunan desa berkelanjutan (SDGs), di Desa Rempanga, Kecamatan Luakulu memiliki permasalahan yaitu SDGs 14 mengenai Life Below Water atau Desa Peduli Lingkungan Laut dalam melestarikan dan menggunakan sumber daya samudera laut dan kelautan secara berkelanjutan untuk pembangunan perikanan dan aquakultur, berkaitan pula dengan SDGs 1 tanpa kemiskinan dan SDGs 2 tanpa kelaparan. Aplikasi ini diharapkan dapat menjadi solusi berupa gagasan yang mensejahterakan pembudidaya ikan, mengurangi permasalahan praktik aquakultur yang tidak berkelanjutan, serta menyediakan kebutuhan pangan. Tujuan mulia akan pembangunan peradaban manusia dalam skala terkecil tetaplah akan membawa dunia pada perubahan dan keselamatan di masa mendatang.